kabarnya anakku hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk materi hari ini, Irwandi. Ya, silakan Nak Irwandi dipimpin temannya membaca doa. Siapa yang mendapat giliran memimpin doa hari ini? Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita bacakan doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, doa selesai. Sebagai warga negara yang baik, menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk menenangkan rasa nasionalisme kita terhadap negara yang tercinta. Anak Devi ke depan dipandu temannya menyanyikan lagu nasional. Anak-anakku silahkan berdiri. Ya, anak-anakku silahkan duduk kembali. Ada teman yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Rina bersama Syahrul. Rina dengan Syahrul. baik, kita doakan temannya yang semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Anak-anakku masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Cerita kasih. Siapa yang masih ingat pengertian cerita fantasi? Ya, silakan Rahma. Sesuai dengan pengertiannya tadi, nah itu mau tanya dulu. Anak-anakku ada yang pernah nonton Harry Potter? Ada, Siapa yang pernah nonton Harry Potter? Silakan. Ya, jadi Harry Potter itu bisa di salah satu sekolah sihir. Apa yang ajaib di sini? Harry Potter memiliki sapu ajaib. Kenapa dikatakan sapu ajaib? Karena sapunya bisa terbang. Jadi film Harry Potter ini itu hanyalah merupakan imajinasi. Kalau di dunia nyata mana ada sapu yang bisa terbang, kan? Ya, jadi masuk materi. Ibu mau bagi kelompok dulu ya. Iya, Bu. Jadi pembagian kelompok hari ini ibu menggunakan kartu. Jadi nanti yang mendapatkan kartu dengan tulisan yang sama berarti kalian satu kelompok ya. Silakan Nurul buka ya ke depan. Tapi kartunya jangan dibuka dulu ya. Lanjut. Anak-anakku karena bidangnya sudah terbentuk kelompok, jadi ada kelompok latar. Anak-anakku silakan dilihat kartunya. Siapa yang berada di kelompok latar? Siapa yang berada di kelompok latar? Ayo. Baik, anak-anakku karena kelompoknya sudah terbentuk, jadi hari ini materi kita masih tentang cerita fantasi. KD yang akan kita pelajari hari ini, KD 32, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anakku mampu menganalisis ciri tokoh, latar, alur, tema pada cerita fantasi dan mampu menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Mampu menceritakan kembali cerita fantasi secara lisan atau tulis dengan benar. Kita masuk materi ya. Yang pertama, apa itu teks cerita fantasi? Nah, berikutnya unsur intrinsik cerita fantasi. Jadi unsur intrinsik cerita fantasi yang pertama adalah Tema. yang kedua
jelas. Nah sekarang yang cerita fantasi. Kamu mau dengar ceritanya? Nah sekarang ibu punya cerita panci ajaib. Wah, panci ajaib. Nah jadi pada zaman dahulu di desa yang jauh di sana hiduplah seorang petani bernama Rama. Pak Rama dikejutkan dengan panci yang dia temukan tadi. Jadi di dalam panci tersebut terdapat 100 alat cangkul yang sama dengan punya Pak Rama. Tanpa sengaja kaki raja ini tersandung. Kemudian masuklah kepala raja ini ke dalam panci. Keluarlah 100 raja. Jadi karena ajaibnya panci ini, karena rajanya kepala rajanya masuk dalam panci, akhirnya muncul 100 raja di istana tersebut. Nah seperti itu ceritanya. Apa tema yang sudah ibu ceritakan? Temanya adalah keajaiban sebuah panci. Nah sekarang ibu tanya, siapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Rama. Nah, selain Rama, tokoh siapa lagi yang ada? Raja. Siapa? Raja. Nah, ada raja. Amanat pesan apa yang bisa kalian ambil dari cerita yang diceritakan? Pesan moralnya bahwa kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Nah sekarang terakhir kita alur apa yang digunakan cerita yang diceritakan tadi? Alur maju. Alur Maju. ya, sekarang. Baik, sampai di sini anak-anakku sudah paham ya? Sudah. Baik, jadi sekarang kan anak-anakku diskusikan LKPD yang ibu bagikan. Silakan dibaca buku kerja yang ada di LKPD. Anak-anakku disimak baik-baik. Kuis dan gelinding ajaib. Kuis sampai bukan lagi. Buahnya warna sesuai warna camilan. Cara menyembuhkan sakit tadi. Kulit kuning, cabang jeruknya tua tersebut. Setelah ibu tua memakannya, seketika itu tertulis mengeluarkan kertas mainan. Ibu tua lalu mengucapkan, tengah duduk di atas batu di pinggir sungai dan memegang perutnya. Sakit sekali ya, Bu. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis ya. Jadi sebelum anak-anakku presentasikan hasil diskusi kelompoknya, breaking dulu. Jadi permainan ini namanya adalah tepuk irama. Coba kita mulai di kelompok tema. Tepuk 1 kali. Ya, tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Konsentrasi. Nah, sekarang kita akan mulai presentasi kelompok sesuai dengan hasil diskusi. Mulai dulu dari kelompok tema. Ya, kita akan ke kelompok tema. Silakan berdiri. Kelompok lain silakan diperhatikan hasil presentasi namanya untuk ditanggapi. Ya. Silakan Kak Saskia. Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok yang terdapat dalam cerita. Dia mengobrol berhubungan tentang ilmu pelajaran. Sudah? Ya, aplaus untuk kelompok. Ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok tema? Kelompok raja, silakan ditanggapi hasil presentasi temannya. Cukup? Ya, silakan duduk. Ya, aplaus untuk kelompok latar. Jadi kelompok tema didengarkan ya. Jadi menurut kelompok latar, peristiwa yang dialami oleh tokoh Wis tidak hanya itu, tapi bisa ditambahkan sesuai dengan hasil tanggapan dari kelompok latar ya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Nah, sebelum kalian ke depan mungkin menceritakan kembali, jadi
Kemudian yang ketiga adalah kekompakan. Mengerti ya? Ya, Bu. Nah, sekarang dari kelompok ALU. Sebelum memulai kita beri aplaus dulu untuk kelompok ALU. Wis Sang Pustaki penggali sumur memiliki sebatang pohon belimbing ajaib di rumahnya di tengah hutan morin. Pohonnya bercabang 5 seperti jari tangan dengan warna yang berbeda-beda. Setiap buah putih cabang jari manis berkhasiat mempercantik wajah. Dinding putih sering dipasang kurcaci wanita untuk mempercantik wajah dan tubuh. Nah, buah biru cabang kelingking kecil dan alat rapuh. Buah biru berkhasiat menyembuhkan penyakit lupa. Suatu hari Wis pergi menggali sumur dan tiba-tiba matanya terkena butiran batu. Wis lalu mengambil belimbing di tasnya yang berwarna kuning. Ajaib, seketika itu pun sakit mata Wis kembali pulih. Ketika hari mulai sore, Wis pulang ke hutan. Aduh, sakit perutku, kata anak laki-laki sambil merintis kesakitan. Lalu, Wis mendengar percakapan kakak beradik itu. Wis mengeluarkan dinding hijau di dalam tasnya dan menyuruh anak laki-laki itu memakannya. Sakit Pak, cantik, kata sang kakak. Nah, lengkaplah sudah tugas Wis hari itu. Menyembuhkan 5 penyakit dengan buah belimbing ajaibnya. Ya, aplaus untuk kelompok. Baik, semua kelompok sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya, maka Ibu mengapresiasi dengan memberikan sedikit bingkisan. Oleh. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, untuk hari ini pembelajaran kita cukup ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, nah coba anak-anak dulu siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan Hikmah. Yang dapat saya simpulkan pada hari ini bahwa cerita Kasasi memiliki beberapa unsur instruksi terdiri atas 1 tema, 2 data, 3 penukuhan. Ya, benar sekali. Jadi ada beberapa unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama tadi ada alur, latar, tema, tokoh. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengapresiasi kepada peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik, saya rasa cukup. Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan kepada anak-anakku untuk selalu menjaga kesehatan, jaga imunnya. Anak Irwandi, silakan dipimpin kembali temannya membaca doa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Doa dimulai. Aku rasa untuk hari ini cukup. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam